menjaga nano ini kan tidak, menjaga pemberian kan tidak. Ini mahir nyaman diberi kuitan duit itu kan, fasilitas namanya, semuanya lah diberi. Beda dengan perintis. Tapi belum yakin semua di sini ini perintis semua. Karena Hakun datang ke sini nah, belajar. Kadang yang tiba-tiba lah naik pangkat, ada jenjang kepemimpinan. Nah, itu misalnya pelatihan kepemimpinan ada semua. Jadi oke, kita lanjut ke mesin cetak. Nah, kan di percetakan. Nah, kita dulu ada mesin cetak namanya mesin cetak bentuk. Mesin itu kayak apa caranya kita tahu lah, ada yang tahu lah. Ada yang belajar sejarah nggak? Ada yang belajar sejarah nggak? Siapa? Sejarah media. Definisinya ya ada aja lagi sejarahnya. Ini bagi wawasan berapa? Tahun 1440 mesin cetak. Kemudian lanjut ke telepon Alexander Graham Bell 1876. Lanjut ke 1973. 1983 itu ponsel itu. Kenal banget ponselnya. SMS pertama 1992. Ya 1992 itu Abel Bruce Kumpul saya sudah basic kalau tak mana. Cuma Abel Bruce Kumpul itu termasuk ulama yang maju banget teknologinya. Di zaman Siden itu kali itu ya, gue pikir dakwah dengan teknologi itu di Kalsel kali ya. Siden dulu mulai Manasuki ya Abel belum, jangan lah. Jadi jangan hantar alimnya aja sedikit deh, kasihan. Yalah, jadi semangat sugih itu kan salah gitu ya. Semangat sugih itu kan salah. Karena dengan kesugihan itu kita kawan membantu orang banyak kawan. Namun kita sakit ya Allah. Karena dibantu terus ya kawan. Kada bila ada orang-orang bejakat datang masih itu kita kan marwah kita tuh kalau orang memberi dan meminta tuh kan beda. Kalau orang meminta tuh tangan di atas apa? Lebih baik dari tangan. Itu ajaran Islam sudah tuh. Makanya, nah, mulai. Ajaran Islam. Ajaran Islam itu ada salah. Tes. Jadi kalau nanti kena ada kita bisa sedikit ya, kita bersyukur aja kan hidupnya makan bumili misalnya kan tuh Pak. Yang penting hatinya tenang, hatinya gembira gitu. Itu kan salah, itu jujur memang rasa syukur itu pasti ada, harus ada. Cuma kalau sakitnya tuh di bawah dari standar itu kebanyakan hilang marwah akhirnya ya kok tangan di bawah jadinya kan tangan di atas. Lanjut kita ke SMS pertama ada ponsel berkamera pertama. Nah ini tadi ponsel berkamera pertama kalau Abang Gus Koko itu sudah pakai kamera yang itu di ujung mana tuh nah gambar NO tuh nah kameranya di sini sampai ya muka lah saking canggihnya zaman sini kalau zaman kita biasa banget sampai zoom berapa kali itu sampai itu biasa banget tapi zaman sini memanfaatkan teknologi yang luar biasa untuk media dakwah. Nah, termasuk salah satu bersyukur juga dengan nikmat teknologi. Kemudian lanjut ke iPhone revolusi smartphone. Android pertama. Nah, sejarah Android sampai pakai hari-hari. ChatGPT ini itu baru lagi ini bahaya kita. ChatGPT ini salah satunya ya, salah satu dari AI yang ada di tahun-tahun sekarang. Kalau kita pelajari AI lebih dalam itu memang apa ya ada gemetar kan di hati. Ngeri banget AI itu ngeri banget. Banyak banget kena PHK dari perusahaan yang mana pekerjaan itu yang dari karyawan sebelumnya kan bisa diganti oleh AI. AI menggantinya jar bos nih, anggaplah owner kan. Udah owner, aku menggaji karyawan yang 3 juta kan 5 juta sebulan kali 3 misalnya karyawannya bagian administrasi 1 orang. Tapi aku mau robot 100 juta. Mau robot 100 juta tanpa gaji setiap bulan, tanpa istirahat setiap bulan, tanpa tunjangan. Gimana lah? Mau gaji bos nyaman, gaji
Bekerja ya Pak sakit loh, di PHK sakit loh. Nah ini pas nih masuk teknologi itu ada yang berbahaya, ada yang kalau bisa menggunakan jadi jembatan. Lanjut next. Nah sehari berapa jam lo pegang HP? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau tunjuk aja, yang paling ngantuk sih bang. Gatal, aku percaya ya. Coba berapa jam sehari? Nah, 2 jam. Nah, langsung ketawa bukannya kan ketawa ada percaya. 2 jam sehari. Kadeder ada lagi. Kadeder sinyal lagi nih. Ada yang 2 jam sehari lagi. Kadeder lagi. Minimal kalau kita di daerah ini paling 6 jam itu pasti soal. Ini ada orang luar ya? Siapa angkat apa? Luar kabupaten maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5 peserta sebagai instruktur atau peserta. Yang lain tadi sama? Dari Banjar semuanya. Oh, oke. Yang lain kabupaten lain di daerah yang habis Balakan juga. Nah di kota ya, kehidupan di kota nih, di Banjar sama ya nih. Paling minim kalau kita nih 6 jam sehari aja deh, 2 jam. Budus dan ya bang. Kalau apa? Desa kegawiannya belum itu ya Pak? Ya, ini hari-hari gawiannya di HP loh ya. Saya jangan nonton yang ada penting ya. Next, merek digital anti toxic. Tahu toxic lah? Masa ada tahu? Toxic. Kita nih kalau datang ke rumah kawan, hanya karena kawannya mungkin ngalih jadinya, tapi terpaksa menerima tamu kita. Tapi tiba-tiba kita posting status, posting apa segalanya yang menampilkan privasinya, alamatnya misalnya, atau plat mobil difotoi. Apa lagi? Nomor rumah. Mau posting sesuatu yang orang lain privasi itu toxic, kasih boleh. Nah, next. Kita versus teknologi. Kita kuasai teknologi atau teknologi kuasai kita. Satu, contoh kita menguasai teknologi, belajar skill di YouTube ataupun di platform lain. Pelajari skill hari ini banyak sebetulnya yang kada didapat di sekolah, kada didapat di kampus. Skillnya nih hanya ada kalau kita mau belajarnya pun mandiri. Tapi boleh nggak kalau ada mentor, boleh nggak? Mentor pribadi misalnya kan. Cara milih mentor itu kayak apa aja? Orang anak sukses tuh biasanya isi mentor. Kalau ada orang sukses tuh tiba-tiba betapa mata wangsit dari Tuhan, dapat emas. Kalau udah mentor itu macam-macam. Ada mentor di spiritual. Lah, untuk siapa kata-kata? 1, 2, 3. Oke, ada juga untuk mentor spiritual pasti kita mau apa? Kalau kita nyampe aja nih, mursyid jangan, mursyid, murabbi mursyid. Nah itu mentor juga itu, tapi spiritual. Kalau nyata, ada mentor kita public speaking, gitu. Public speaking kita ya, untuk belajar tuh. Belajar itu kawan, ya kada harus di sekolah-sekolah yang banyak khususan lah. Kawan, nah ini kan tuh memanfaatkan teknologi kita. Karena teknologi itu dibuang-buang. Usia kita, usia Gen Z, ya Gen Z lah sanggatannya, Gen Alpha. Itu usia yang sangat cocok untuk dimaksimalkan belajar. Makanya nggak salah orang istilah
investasi leher ke atas, investasi leher ke atas. Kita tuh belajar untuk usia muda ini lebih cepat maksudnya daripada kita sudah tua 40, 30. Jam berapa deh? Coba lihat. Investasi leher ke atas maksudnya kita pelajari skill-skill yang kawa berguna bagi kehidupan kita. Bukan buang-buang waktu scrolling tiap hari kan. Mental health tiba-tiba scrolling tiap hari gitu nah. Kayak baca tasbih ya scrollingnya. Kata Arisan 3 jam, 4 jam besok berapa malam guring makan bihara. Nah itu step data. Ulangi terus itu sampai umur 30 kayak maksudnya. Guring makan bihara. Ulangi sampai 30 tahun. Sampai usia 30 nih hasilnya ya Pak. Kau bayangan seorang aja. Nah jadi supaya kata itu pikir terbalik. Kalau aku nih nah tiap hari ini scrolling aja hasilnya apa? Kata jadi apa? Buang waktu, tuha gelandangan. Nah manfaatkan usia muda itu dengan sebaik-baiknya. Jadi harus pikir terbalik. Kalau aku anak sakit hidupnya, aku scrolling tiap hari berapa berlingkur. Jadi pelajari mana kesalahan itu pelajari supaya jangan menggewi. Nah kesalahan itu dipelajari. Kita belajar kesalahan itu lebih cepat daripada kita belajar teori. Pengalaman itu lebih cepat daripada kita sekedar nih teori yang ada di otak. Teori kita misalnya gini jaga waktu, disiplin, istiqamah, konsisten. Tapi kadang menggewi juga. Tahu aja kadang menggewi. Nah hasilnya ada deh. Kadang berguna, tapi kalau kesalahan kita lebih cepat. Misalnya orang ini tahu sudah tertajun dalam lupa, pasti kita tertajun juga. Kesalahan itu ada kesalahan kita, ada kesalahan orang lain. Belajarlah dari kesalahan kita. Apa misalnya? Kita lambat kan misalnya. Atau yang banyak yang kata bagus kesalahan orang lain kita pelajari juga. Jadi itu lompatan bagi kita, sebab kesalahan orang lain itu sudah kita lalui lompatnya, jadi kita perlu lagi lebih cepat kita sampai ke tujuan. Next, aplikasi IT dalam keseharian. Aplikasi ini ada macam-macam, ada yang komunikasi, bidangnya organisasi, administrasi, pembelajaran dan pendidikan, ekonomi dan kreativitas. Ada yang bisnis online kah? Ada lah, angkat tangan. Ada lah. Oke. Kalau yang K7 belanja online mah ada lah. Banyak semuanya apa. Kalau yang terjebak pinjaman online ada lah. Ada lah. Aman. Jangan sampailah aku berapa kawan terjebak di pinjaman online. Kawan-kawannya dihubungi oleh si CS-nya nih, pinjol nih, di terornya terus setiap hari. Kamu kawannya si Ano lah ya, ini berhutang bisa nggak apa tahu ya. Ini berhutang saya ini aja. Alamatnya di mana aja? Tolong beritahu kami. Tuh bahayanya pinjaman online kamu. Itu merusak banget. Apalagi judi online. Masuk ya ini media teknologi ini kan judi online. Tiap hari kita buka HP ada iklannya nih, iklan judi online. Bilang tiap hari kayak berjudi, tiap hari orang melihat, orang mengira kita berjudi, padahal iklannya muncul terus tiap hari. Ada yang berjudi iklan kawannya. Jadi iklan judi muncul terus. Next, dampak positif mempermudah akses pengetahuan dan informasi. Kita di zaman COVID sudah mencoba ya Allah, dengan ada teknologi ini kita lebih mudah menjangkau orang yang tidak ada di hadapan. Orang yang ada di Jakarta, orang yang di luar itu, bahwa kita bertemu virtual.
Kemudian mempercepat komunikasi dulu, informasi itu ampun sampai memadihi beseruan itu, beseruan masih banget dipakai hari ini nih. Kalau dulu, kalau Gen Z ini kebanyakan beseruan kata lagi bang nanti ada mau bahakan nih kata lagi mau bahakan tuh job tuh bakal hilang kan, tukang karuan tuh bakal hilang kan. Makanya jangan di situ skill kita tuh harus tinggi, harus banyak. Kalau fokus bilang kita sudah tahu skill kita di mana, fokus akan lagi. Kita skill desain, fokus akan di situ. Jadi yang terbaik. Skill kita apa? Misalnya, apalagi selain desain, memanfaatkan AI nih. Kalau desain tuh, kada lawas lagi hilang. Walaupun kan masuk desain kan, kada lawas lagi hilang skill nah. Makanya jangan bangga walaupun hanya bisa desain. Hanya bisa desain nih, bangga tentang AI kalah jauh makalnya. Desain yang sederhana kita beli mungkin seharian atau yang agak rumit 2 hari dapat AI 10 detik jadi 10 detik jadi AI skill kita tuh kalau stuck di situ ada boleh jangan sampai stuck di situ bahaya gitu. Bila sampai stuck di situ kada lawas lagi pengangguran. Kalau nih stucknya di desain aja, kada lawas lagi pengangguran kan. Makanya harus di-upgrade terus. Oh, ada AI yang kawa desain ini belajar. Ada AI yang kawa misalnya ngolah video editor. Ada seleb lah ya, selebgram lah, seleb TikTok lah. Yang followersnya 10.000 lebih, kan? Yang followersnya 10.000 lebih ada, 5.000 lebih. Ini mungkin tawaduk. Namun tawaduk ini aneh banget. Tawaduk itu ya tempatkan aja di tempat yang lain lah. Namun di sini kita asal semuanya kalau ada memang sampaikan aja. Tawaduk itu kita di luar kan. Kalau sini kita masa belajar, jangan tawaduk. Di tahu nih mungkin definisi tadi ada yang tahu nggak boleh. Tapi alasan tawaduk udah lah. Kali deh, jangan sampai lah berkisah tawaduk di acara pelatihan. Next. Nah ini dampak negatif. Ada yang pertama hoax, disinformasi dan propaganda digital. Hoax ini paling banyak semalam tuh di 2019 belum mau mati itu waktu pemilihan presiden lawan demo 212 tuh banyak banget hoax. Kita hanya WA mungkin tahu kita tiap hari ya, masuk orang apa broadcast namanya tiap hari masuk di HP kita udah tahu bujur kada namun orang awam dia bahaya ini share bisa ada pulang masuk bahaya share pulang sampai di otak nih tertanam sudah informasi-informasi yang hoax tadi. Ini gila serangan ini kan ada latihan di grup WA isinya tuh tiap hari broadcast yang ada penting dari berita ada penting kada jelas. Kalau kita hendak tahu berita itu kan di HP sumbernya adalah ini ada berita masuk di HP sumbernya adalah di bawah paling bawah misalnya dari www.liputan6.com itu bisa dipercaya atau kalau mau lebih percaya klik linknya adalah jujur muncul mungkin karena kebanyakan penipu tuh di thumbnailnya menipu diklik kan tak kayak itu kan itu ditanya maulah kita tuh panas masuk berita pelecehan seksual IKI bangkit saya harus tiba-tiba hambur semua grup ya keluarga grup sekolahan grup nang begawi bujur katanya kan udah tahu. Nah jadi jangan sampai kita jadi generasi seperti itu. Mungkin orang tua ada lah ada belum ada juga grup ya orang tua ya tapi tiap hari berita-berita yang ada penting kan yang merusak otak kan hasilnya apa? Tidak memberikan informasi itu lawan orang yang percaya ya tiba kehidupannya ya Pak
Soalnya melingkur aja di rumah pengangguran misalnya, atau berhutang, belakang warung berhutang. Nah jangan diempati, kita hendak belajar orang lain, ya hati kehidupannya. Nah cara, misalnya nih, harap misalnya tabir, tips sukses. Dari 10 juta jadi 1 miliar, dari 100 juta jadi 1 triliun. Ya timbang kehidupannya udah lah. Kebanyakan itu tuh penipuan. Kebanyakan penipuan. Suruh diposet, ini siapa nih angka 7 muka kripto nih? Siapa? Katanya menjudi ini aman. Ini ada di jajan. Nah, itu kan hari ini marak juga teknologi cryptocurrency itu kan. Tiap hari juga ada masuk Bitcoin segalanya kan. Kalau memang ada ilmunya jangan masuk situ. Masuk situ tuh orang-orang berduit sudah. Orang berduit, orang paham teknologinya. Amun kada paham masuk misalnya 100.000, 1 juta. Turun ke 80.000, habis duit tabungan. Nah lah, jangan lompatan lah. Tapi kalau ada pelatihannya, ada misalnya nih akademi kripto, nih pelatihan apa, teori yang dipelajari, kada sekedar spekulasi itu anak duit. Itu kita berharap duitnya tuh berlipat-lipat tuh judi namanya. Judi, jatuhnya tuh judi spekulatif. Beda dengan kita angkat duit, kita tahu pergerakan harga, kita baca kandlesticknya, kita punya teorinya, paham ilmunya, kalau apa aman. Nah, tapi yang usia biar ini kalau jangan gitu mau terjun ke dunia kayak itu. Fokus ya dulu, belajar fokus, bangun finansial dari muda, fokus. Ada distraksi atau kecanduan sudah kita bahas, polarisasi sosial sudah, saya berbullying nih orang misalnya kalau bully harus di medsos, komentar negatif misalnya. Nih komentar negatif ada yang bisa lah menjawab bila kita tuh dikomentari negatif postingan kita, apa kita beres atau kita apa ada di hati ini apa angkat tangan mana awalnya kita mesti sesuatu di komen orang ada bagus apa kira-kira anggap angin lalu kata juga bujur di hati komennya tuh bujur lah. Kalau memang bujur evaluasi ya Allah, kalau kata bujur dia tanya dia termasuk mungkin sudah ada peduli orang tuh muji gak menghina kalau peduli. Dan itu mungkin salah satu tanda kita mencapai apa nih kebebasan, kelapangan hati, kebebasan hati kan. Pujian orang tuh, hinaan orang tuh ada peduli lagi kita. Anak dipuji, biar 1 juta orang memuji kita, duit kita tambah lah. Ada. Biar sekampungan menghina kita, duit kita kurang lah. Ada. Itu kalau duit. Nah, kalau ilmu bang, kan ada juga dipuji orang ada juga apa ilmu. Kalau dipuji misalnya dipuji langsung kalau ceramah di hadapan presiden, udah dipuji nih ceramah di hadapan gubernur dipuji, misalnya dipuji, tapi orangnya bangga ya. Belum tentu di hadapan presiden bisa jadi karena orang dalam aja ceramah di gubernur atau orang dalam aja mungkin bisa ya bang. Nah ini makanya takut puntok nih virusnya nih puntok. Next, etika penggunaan IT, prinsip utama kelompoknya ada berapa? Ada. Tuliskan per kelompok itu 1 prinsip utama dalam menggunakan IT. Tulis di kertas lembar aja, tapi diskusi dulu. Tulis 1 kertas. Tidak memuka. Tidak akan bawa. Merapat kalau yang bisa untuknya merapat juga Pak.
Hah? Satu aja. Per kelompok satu aja. Selain gitu. Nah, ada tadi Mangget. Nama aja gitu. Saya cari ya. Nama kirim antar ke muka aja kan. Nah, tulis ya etika penggunaan IT. Prinsip penggunaan IT. Diskusikan aja dulu.
Waktunya habis. Sudahlah, sudah. Ada 6 loh kelompoknya. Ada 6. Ada 5 aja batasnya. Hah? Ya. Kelompok 4 2 kelompok 4 yang mana kelompok 4 ya. Kan ya, kan apa? Mana? Di sini kelompok 4 itu salah. Halo. Ulun bisa mengatakan kelompok yang paling panjang menulis. Kelompok paling panjang menulis ini kelompok 3 ya.
menginisiasi ya. Bahasanya tepuk tangan boleh. Ada lagi. Di sini ada dua yang membahas menghindari plagiarisme. Tahu leh, plagiat leh. Tahu. Bagus juga. Ada aja loh tataran mungkin yang media nih. Jangan buta lalu. Masa anak muda buta lalu? 2 jam. Jangan kalah orang tua hanya belajar. Orang tua ada kan beberapa ketujuh yang belajar teknologi hanya termasuk mungkin bisa itu owner Araudah itu ini kisah mana? Owner Araudah itu orang perintis masih hidup sih deh. Yang ditapus tuh lah, bila ditapus ada tulisan Araudah atau ini labelnya pamer. Bila bertulisnya Araudah tuh ganawat toko bangunannya ada ditapus di arah ke situ. Kalau percetakannya ditapus arah Banjar. Itu perintis umur 13 tahun tuh sudah berjualan di sawahan. Abah Sidin tukang beca. Bukan orang pewaris, bukan orang yang sugih di Kuitang. Ada Abah Sidin tuh sakit Kuitang keluarga kan. Tapi Sidin memang berpikir namun aku kayak ini tahu saya kayak apa kehidupan. Makanya Sidin giat dari sekolahan tuh Sidin dari cerita-cerita tetangga kan Sidin sudah berjualan sawahan. Makanya usia-usia muda nih harus cari role model. Kita nih hendak jadi siapa? Cari role model kita. Kita hendak sukses, contoh orang sukses. Jangan mencontoh orang yang kada sukses. Orang kada sukses kita dengarkan, dia misalnya opininya pendapatnya apa? Kita dengarkan, kita laksanakan di kehidupan, hasilnya sama kayaknya juga. Kalau udah bertingkat, tapi kalau kita orang sukses kita pelajari, itu jauh itu akan berubah. Kehidupan kita tuh berubah. Energi itu menular. Kita tuh positif, energi kita positif. Tapi positif aja bergaya di lingkungan yang negatif. Negatifnya kuat, habis tidak. Jadi negatifnya. Kalau kita positif, kita kalau menularkan orang lain jadi positif ya energinya. Lalu makanya juga bila hendak berkawan lawan, bila hendak terbang bersama elang, gitu kan? Bila hendak terbang bersama elang, jangan bergaul dengan seekor ayam. Pepatah kalau bergaul dengan seekor ayam, kayak ayam juga. Kalau anak kayak elang bergaul dengan elang, terbang bersama-sama maksudnya. Nah makanya amun usia gue kan masih anonim, harus banyak-banyak lah belajar. Kita teknologi ini cepat benar, jauh lebih cepat dari sistem sekolah kita. Kita sekolah kurikulum udah terus di pusat tuh rapat terus, tiap kali rapat berubah kurikulum, rapat ulang berubah kurikulum. Nang di bawah kasihan pelajarin ini, kelas berikutnya juga nggak ada pakai lagi ilmu ini. Yang ini ulang pelajarin, sibuk pelajarin ini, di atas rapat ulang. Ini buatnya dia rapat, duit dapat tau lah. Kita apa? Kita yang belajar ini 3 tahun, berubah kurikulum. Saya kan udah pakai lagi ini. Yang ini kita pelajari ulang, adik kelas kita pelajarin ini ulang, di atas rapat ulang, ubah ulang. Kayak itu tiap tahun, kali ada perkembangan anak mudanya. Jadi harus kritis kita sebagai anak muda, jangan umpatan aja. Kita anak muda tuh bujur gitu. Kita kritis tuh kita bertanya terus apa kita bertakun terus dalam hati, atau kita tanyakan bujur lah. Pian tuh bantir dengan kurikulum bantir itu bujur lah. Jangan takutan ada kritis di hati itu, jangan takutan tuh orang hendak maju tuh rata-rata kritis. Kalau kada kritis kali ada perkembangan di hidup lah. Jangan kada kritis hidup kita.
bujur lah inya tuh bupandir kayak ini nya saling kok ya nya biniannya lawan yang lain ya kabarnya juga ya pak ya lagi deh kamu pacaran lah wes kada ya kada pacaran kan tapi memang mau pacaran karena ada isu lah isu ini berjalan sama laki lain ya atau ada biniannya nih lakiannya aja binian lain aja kamu mau lihat mau pacaran tuh amun bagi usia mungkin normal lah tapi asal jangan berlebihan tapi dari berpacaran tuh cara kalau kita ubah sebagai lingkungan positif misalnya saling dukung misalnya kan saling support kah biasanya saling support kada yang buang-buang duit aja cuma belanja ya Allah cuma tulah ini masing-masing di bidangnya ini bidang nano misalnya sekarang di bidang sini tapi saling dukung saling beri semangat tuh ada apa selama masih jalan lah kada melanggar batas-batas ada pak nah jangan membela anak pacaran kada pacaran bagus lagi ya pak soalnya kalau anak muda itu kan rata-rata lumrah deh di mana-mana. Oke, kelompok 3 maju. Kelompok 3 yang mana? 3 jadi angkat tangan. Oh ada tak buat senior nih. Pikir-pikir gak boleh sama maju pak. Coba maju ya, jelaskan ambil tulis. Waktunya 2 menit, penjelasannya maksimal. Kalau lebih cepat lebih baik. Kalau mencoba yang lain maju siapa? Ketua kelompok siapa? Ketua kelompok atau yang ditunjuk ketua kelompok? Ketua kelompok menunjuk kamu ya? Hah? Yang lain aja kan jangan? Masalah, moto harus bisa deh tampil. Nice. Maju ah. Kalau Pak mana orangnya? Nih kertasnya di sini. Baca yang di sini kan. Baca aja Pak. Baca tapi jelaskan Pak. Membaca aja mau apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan prinsip etika penggunaan IT dari kami, yaitu menghindari plagiarisme. Plagiarisme dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Dipastikan untuk memahami perbedaan antara kutipan, parafrase, dan plagiarisme. Gunakan aplikasi anti plagiarisme untuk memeriksa karya sebelum diserahkan. Jadi jangan langsung disalin langsung. Bisa diubah kata-katanya menjadi lebih baik itu. Jangan semuanya dikutip mengikuti kutipan sebelumnya. Mungkin cukup itu dari ulun. Oke. Menjawab yang lain nih. Kelompok yang kelompok 1 keamanan kita belum bahas sebenarnya. Maju.
Siapa ketua atau siapa? Maju. Utapan mana? Di antara Olimpiade sudah pernah lah masing-masing sudah parkir di lupa. Nah, yang ada sebuah lalu Mei hari pertama. Tes. Nang kada suah lalu maju mulai hari pertama sampai hari ketiga. Siapa orangnya? Hah? Maju semuanya nah, semua kelompok tapi satu nang tadi nang kada suah maju tadi nah, maju kebetulan hari ini berkumpul. Nang kada suah maju mulai hari pertama, bepandir maksudnya bepandir. Siapa lah? Yang belum lah. Maksudnya yang mana? Yang belum maju lah. Ayo maju baik. Kada usah sukan. Ini ulang seorang kelompok lah. Kada surangan. Yuk, maju yuk. Kita waktu jalan terus. Yo. Cek saudara. Ulun minta majunya semuanya ada satu orang. Ya. Yang ada sebuah bepandir mulai hari pertama sampai hari ketiga. Nah, banyak kan ada sebuah. Mengawani siapa? Oh, oke. Mau dilihat dari muka kayak PT ya orangnya. Ayo yang lain bang, kelompok lain yang pada suruh maju siapa? Maju. Yang pada suruh maju. Ada suruh banting di muka. Sayangnya dia sudah hari ketiga ada suruh banting. Mana lagi? Bis deh. Sudah nggak? Helme kelompokmu ada yang belum maju? Helme, Norol Helme, Sophia di kelompok siapa yang belum maju? Kada ada. Maju. Banyak kan kawan yang kasih di kawan ini kan ada. Teman. Nah berlihat ini acara itu kan. Nanti aja kawan yang nanti aja. Oke, kelompok lain habis dah lah. Satu kali lagi, siapa namanya? Yuk, kada bapak. Maju aja, kita kawan banyak. Ini kesempatan malah ini. Si Pen Makesta kada ada waktu maju. Kamuka Mahmud maju. Maju. Gede. Tukang minum tuh. Situ. Oh, tapi anak habis baterai makanya matematika. Mana? Kan? Maju, kada banget. Kada usah suka. Ini. Ada suara. Siapa? Mana Nabil? Maju. Kada bapak. Kada bapak ayo. Banyak aja kawan banyak aja. Nih, mana orang Nabil? Tapi kadang ada. Aduhnya ayo. Tadi benernya mah Udin kan. Tuh dia Udinnya. Jadi, jadi waktu tersisa ulangnya
beri kesempatan aja nih kesembuhannya. Jadi julung kertas yang di muka, aku mungkin nggak ambil kertas kelompok pian masing-masing. Kalau permainan mungkin banyak aja sudah nih. Game-game kan mulai hari pertama tuh nanti ada baru game-game. Ya, serahkan satu-satu. Kalau kan, karena kertasnya bukan. Bisa. Dia cuma habis rapi. Kalau pulang kulit maden. Ya deh. Mulai dari pianda. Nah, siap mau tilmek deh. Ayo kan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun perwakilan dari kelompok 1 ingin menyebutkan etika prinsip utama penggunaan IT, menjaga sistem dari peretasan data atau keamanan. Sudah. Bisa dia menjelaskan nggak dari apa yang dia baca? Kalau lihat lagi. Nah, lihat lagi. Coba jelaskan sedikit kenapa dari yang dia baca. Kalau dia sudah 3 hari di sini terbangun ya, kekeluargaannya terbangun deh. Ya Allah. Kalah. Harus kalah. Coba. Yang kawan boleh kisi-kisi. Atau tunggu dulu yang lain videonya, tapi kan sambil mengatakan apa yang kalau disampaikan. Julung mic-nya ke sebelah juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun dari perwakilan kelompok 4 menghindari plagiarisme atau menyalin karya orang lain tanpa izin atau atribusi. Artinya, kita dilarang menyalin karya orang lain tanpa izin atau Benyarin aja. Kalau artinya kita dilarang menyalin atau mengkopi karya orang lain tanpa seizin pemiliknya. Oke, bagus. Itu penjelasannya. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Tunggu dulu, tetap benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulan dan Sakti perwakilan dari kelompok Agam. Baru menjawab Sakti. Prinsip dari Sudah. etika penggunaan IT yaitu mencari-cari sumber-sumber yang